kita akan bahas yang pertama dari The Fed terlebih dahulu. Jadi kita akan update dari sisi The Fed, terus juga masuk ke Bank Indonesia, baru nanti kira-kira emiten-emiten apa aja yang terkorelasi ya dengan berita ini. Dan tadi saya lihat di kolom komentar ada banyak yang bertanya dan salah satu yang akan saya bahas juga. Jadi yang pertama kalau misalnya my friends lihat, ini probabilitas pemangkasan suku bunga di The Fed ini sebenarnya sudah terbuka lebar ya. Jadi terakhir, meskipun sudah sering banget terakhir kita bahas ini saya lupa kalau nggak 2 hari atau mungkin di hari Jumat minggu lalu, kita mengingatkan bahwa saat ini potensi pemangkasan suku bunganya untuk turun minimal 25 basis point sudah terbuka sangat lebar sekali. Dan kalau my friends lihat di sini, probabilitasnya nggak terlalu berubah dari beberapa hari terakhir. Angkanya di atas 90%, konsisten. Saat ini 96,1%. Ini kalau misalnya my friends lihat ya. Dan kalau misalnya tanya kapan kira-kira keputusannya kita akan dengar Kamis dini hari ya. Jadi kita baru bisa bereaksi itu besok pagi. Jadi kalau misalnya my friends lihat, selain ada potensi pemangkasan sebesar 25 basis point, ada juga yang berekspektasi meskipun sangat kecil sekali penurunannya sampai 50 basis point. Tapi baik lagi, kalau dilihat sejauh ini marketnya condong untuk pemangkasan 25 basis point. Nah, yang beberapa hari lalu yang kita bahas adalah pertanyaannya kan pasti akan muncul kira-kira kalau misalnya sudah cut rate harusnya sell on news dong karena kan emang udah terrealisasi gitu ya. Yang kita ingatkan beberapa hari yang lalu adalah di sini sejauh ini berdasarkan probabilitas per pagi hari ini masih terbuka lebar pemangkasan selanjutnya di beberapa meeting selanjutnya untuk The Fed. Jadi meeting saat ini di bulan September yaitu tanggal 17 September hari ini ya kita akan tahu Kamis dini hari keputusannya tanggal 29 Oktober dan juga tanggal 10 Desember. Jadi nanti setelah ada keputusan jadwalnya biasanya setelah ada keputusan si Jerome Powell itu akan berbicara memberikan view ke depan kira-kira akan seperti apa. Nah, biasanya hint-hintnya itu ada di situ. Nah, beberapa waktu lalu dia sebenarnya udah kasih hint bahwa ya inflasi sejauh ini meskipun belum ke arah 2%, tapi tanda kutip ya memungkinkan lah untuk mereka melakukan perubahan kebijakan dari sisi kebijakan moneternya mereka. Jadi ini yang akan ditunggu sama pasar. Kita akan dengar dan akan bereaksi besok pagi. Jadi seharusnya potensi pemangkasan itu terbuka lebar. Gimana kalau seandainya tidak jadi dipangkas? Ini kan pertanyaan berikutnya ya. Gimana kalau tidak terjadi pemangkasan gitu? Ya sangat mungkin aja, bisa aja dari sisi The Fed itu keras kepala mereka tidak mau pemangkasan, tapi dari semua hint yang ada, dari semua narasi yang ada mengarahnya itu ke pemangkasan. Kalau sampai seandainya tidak jadi dipangkas, ya pasti pasarnya akan minta lagi di bulan Oktober, di mana ya bisa jadi pemangkasannya malah lebih double ya. Karena kalau lihat sejauh ini arahnya sangat besar sekali terjadi pemangkasan. Itu dari sisi Bank Sentral di Amerika Serikat. Gimana dengan di Indonesia sendiri? Terakhir pemangkasan itu di bulan Agustus dan saat ini kita berada di angka 5% untuk suku bunga acuan Bank Indonesia. Apakah akan terjadi pemangkasan pada hari ini? Karena hari ini adalah RDG, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kalau dilihat dari sisi ekonomisnya kami melihat bahwa potensi pemangkasan itu masih akan terjadi sebesar 50 basis point sampai akhir tahun ini. Apakah akan terjadi di bulan September ini? Sejauh ini kalau misalnya Bank Indonesia itu tidak melakukan pemangkasan, mereka itu kecenderungannya untuk jagain rupiah nih my friends. Jadi kan kalau misalnya my friends lihat rupiahnya memang cukup volatile meskipun masih dalam range yang cukup aman ya sejauh ini ya, sejak reshuffle kabinet ya kalau my friends perhatikan secara seksama. Jadi kalau toh pun tidak dipangkas, tendensinya untuk menjaga rupiah. Tapi kalau toh pun dipangkas karena beberapa faktor yang lainnya, rupiahnya pasti akan bergerak cukup volatile, tapi juga di satu sisi harusnya menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan Indonesia itu harusnya bisa lebih di-boost lagi di semester kedua ini. Jadi harusnya dipangkas atau tidak dipangkas, pasarnya sudah bersiap-siap ya skenarionya ya, dan sejauh ini harusnya bukan suatu hal yang negatif. Jadi baik lagi, kalau seandainya terjadi pemangkasan, kita sudah kasih tahu beberapa skenarionya. Kalau toh pun tidak terjadi pemangkasan, baik dari sisi global maupun dari sisi domestik, my friends nggak perlu terlalu khawatir ya. Jadi semuanya sudah bisa dan sudah mulai dikalkulasi ini sama market untuk skenario-skenario yang mungkin terjadi.